Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ugi, founder dari software statistik Statkal. Jadi pada video kali ini, saya akan menggunakan salah satu menu yang ada di Statkal untuk membangkitkan data atau membuat data, di mana data tersebut kita buat ada 20 variabel independen, kemudian satu variabel independen, kemudian kita buat datanya sebanyak 50 baris data. Nah, setelah datanya ada, nanti kita melakukan uji regresi, dan dari data tersebut hasilnya 20 variabel independen tersebut itu berpengaruh signifikan terhadap variabel Y-nya. Kemudian kita coba uji normalitas dari data residualnya dan wajib berdistribusi normal. Jadi nanti kita akan menghasilkan datanya dari X1 sampai X20 sama Y, nanti ini akan terisi datanya sebanyak 50 baris, di mana datanya itu nanti X1 berpengaruh signifikan terhadap Y, X2 berpengaruh signifikan terhadap Y, sampai X20. Jadi semua variabel independennya itu berpengaruh signifikan terhadap Y-nya. Oke, pertama nih Statkal-nya sudah saya jalankan. Di sini saya menggunakan menu namanya Generate Data from Covariant Matrix. Nah, seperti ini kita akan menginput data seperti ini ya. Oke. Di sini kita harus tahu dulu, kita akan mengisi kotak bagian namanya matriks varian kovarian ya. Matriks varian kovarian. Nah, di sini ini merupakan matriks varian kovarian. Nah, yang warna merah ini merupakan nilai-nilai dari variansnya. Sementara yang warna putih ini merupakan nilai kovariannya, seperti itu. Sementara yang di ujung ini ya juga nilai kovariannya. Nah, di sini saya membuat, ini nilainya 0 ya. Ini nilainya 0, di sini 0, ini 0 semua, yang di sini 0. 0 itu menandakan saya nilai kovarian antar variabel independennya saya buat selemah mungkin, makanya 0. Sementara di sini kan 20 ya, di sini 20. Sementara saya membuat nilai kovarian antara variabel independen dengan dependennya sekuat mungkin. Ya, di sini saya buat 20, nanti teman-teman bakal tahu kenapa saya buat 20. Tapi kalau nilai yang ini merah ini terserah. Ini nilai variansnya. Semakin tinggi nilai variansnya, maka datanya itu semakin bervariasi, seperti itu. Ya, saya usahakan tingkat variasinya agak tinggi lah, saya buat 90. Kemudian saya ingin membuat data nilai rata-ratanya itu di sekitar 0 aja, seperti itu. Nah, sekarang ini saya copy datanya. Ini saya copy. Judul yang sebelah kiri, yang ini nggak usah ikut. Yang ini nggak usah ikut, kita copy yang sebelah ini aja. Kita copy, kita pindahkan di sini. Nah, kemudian kita pindahkan nilai rata-ratanya, ya, ini. Kita pindahkan di sini. Kemudian saya ingin membuat data sebanyak 50 baris. Nah, teman-teman lihat di sini. Kuncinya teman-teman ada di bagian determinan. Kalau determinannya masih positif, artinya data itu masih mungkin untuk dibuat. Nah, sekarang kita lihat datanya. Kita cetak datanya di bagian data. Ini hanya preview aja. Kalau mau cetak datanya di bagian data ini. Tek. Nah, ini datanya lagi dibuat nih. Nah, ini dia. Ini data yang sudah dihasilkan. Lihat, data ini, data yang sudah dibangkitkan. Ini jumlah barisnya sebanyak 50 baris. Variabelnya X1 sampai X20 sampai Y. Seperti itu dia. Nah, teman-teman, tadi kan saya bilang ya, ini saya close dulu. Saya bilang, di sini nilainya harus positif, nggak boleh negatif. Kalau negatif, datanya nggak bisa dibuat. Contoh nih, misalkan ini saya ganti ya. Saya mau ganti nilai 20 ini, saya ganti misalkan menjadi 50. Ya, 50 semua, di sini 50, di sini juga 50. Coba kita pindahkan yang ini, kita pindahkan di sini, maka nilainya jadi negatif. Nah, kalau sudah negatif, maka datanya nggak bisa dibuat. Coba lihat, kita bagian data. Pasti dia error, kan? Sigma is not positive negatif. Jadi, kalau determinannya negatif, ini, maka datanya nggak bisa dibuat. Usahakan nilainya itu positif, nggak boleh negatif. Makanya, di sini,
Kalau di sini 90, usahakan jangan di sini terlalu tinggi. 50 kan mendekati 90. Jangan, nanti dia jadi negatif. Coba kita buat 30 misalkan. 30 pun juga masih negatif. Coba ya, kalau kita buat 30, kita cek sini. Nah, masih negatif. Oh, jangan 30. Coba aja buat misalkan di sini 21 aja, 21. Oke, 21. Kita copy datanya, kita pindahkan lagi 21. Nah, masih negatif. Oh, belum bisa. Kayaknya 20 nih. Oke, 20 ya. 20. Oke, kita buat 20 di sini. Kita buat 20. Nah, udah positif. Berarti kita udah bisa datanya dibuat ya. Kita cetak datanya. Tek. Cetak. Nah, ini dia. Jadi datanya sudah tercetak ya. Datanya ini seperti ini dia. Nah, di sini kita bisa lihat ini nilai deskriptifnya, ini nilai korelasi matriksnya. Kita bisa lihat korelasi antar variabel independennya itu 0, sangat rendah. Tapi korelasi antara variabel independennya, X-nya dengan Y-nya itu 0,22, 0,22, 0,22. Nah, inilah data yang sudah dibuat. Oke, ini data yang sudah dibuat. Sekarang kita lakukan regresi. Nah, di sini kita pilih regression. Di sini pilih regression. Kita lihat variabel X-nya dari 1 sampai 20. Kita buat di sini 1, 2, 3, 4, 5. Udah saya buat sih. Udah capek-capek di sini. Dari 1 sampai 20 ini variabel X-nya. Ya, kita buat di sini. Variabel Y-nya itu pada kolom yang ke-21 ya. Kolom 21. Berarti di sini 21. Nah, teman-teman sudah bisa kita lihat X1 itu berpengaruh signifikan. Kalau ada bintangnya berpengaruh signifikan. X2 berpengaruh signifikan. X3 berpengaruh signifikan. Semuanya sampai X20 berpengaruh signifikan. Jadi teman-teman, data ini semuanya variabel X-nya berpengaruh signifikan terhadap Y. Dan hasilnya juga dari hasil uji normalitasnya, residualnya itu berdistribusi normal. 0,9641 karena dia di atas 0,05. Sekarang kita buktikan aja dengan SPSS. Kita copy semua datanya di sini. Copy. Kita coba dengan SPSS. Kita pindahkan ke SPSS di sini. Oke, kita beri namanya di sini X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X10, X11, X12, X13, X14, X15, X16, X17, X18, X19, X20, dan di sini Y-nya. Nah, sekarang kita lakukan regresi. Analyze, regression, linear. X-nya kita pindahkan di bagian independen. Y-nya kita pindahkan di sini. Kita bisa cek uji multikolinearitas. Pasti lolos semua. Kemudian, coba kita untuk uji normalitas residualnya. Continue, oke. Kita bisa lihat di sini teman-teman hasilnya. Tuh, pengaruhnya 98%. 98,8%. Lihat teman-teman, nilai sig-nya semua 0,000000 dari X1 sampai X20. Artinya X1 sampai X20 semua berpengaruh signifikan. Begitu juga nilai koefisien regresinya 0,22, 0,22, semuanya positif. Jadi dari X1 sampai X20 semua berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y. Kemudian kita coba cek uji normalitas untuk data residualnya ini. Kita cek, analyze. Di sini kita pilih ini ya. Ini. Kemudian kita pindahkan di sini. Oke, sekarang kita pilih OK. Apakah berdistribusi normal? Nah, kita bisa lihat nilai asimsiknya 0,964. Maka datanya berdistribusi normal residualnya. Oke teman-teman, inilah kegunaan dari menu yang tadi itu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.